بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nasi uduk, nasi lemak, pakai salam, pakai sereh. Yang duduk mah banyak, jawab salam belum kabeh. Lakai sisi nuwun di Banjuran ngocai. Bisi tadi nuju malahun cikurang balikan sekali deui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Semangat. Jangan loyo. Tempel koyo, goreng kentang. Yang loyo biasanya banyak hutang. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka maqbul bi'atini mahabbataka wa ma'rifataka. Allahumma faqihni fid dini wa alimnil hikmata wa tawila. Allahumma jalni fasahata lisan wa balaghatan fil kalam. Amin. Allahumma dzakirna bidzikri minhu ma nasina. Amin. Wa alimna bidzikri minhu ma jahilna. Amin. Rabbana ftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ashabal fadilah wa ahli silsilah tariqah qadiriyah naqsabandiyah ma'had suryalaya mursyiduna wa murabbi arwahina Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saifullah Al-Maslul. Semoga dengan kesempurnaan karomah beliau hidup kita senantiasa diaping, dijaring, dibimbing dalam keadaan eling. Al-Fatihah. Yang Allah muliakan khusus wakil talqin pangaresa kandaku terkasih Dudi beserta seluruh pasukannya pemangku hajat. Yang saya hormati dan yang saya muliakan guru kita semua, Pak Kiai yang luar biasa tadi sudah memberikan ilmunya kepada kita. Semoga mereka semua senantiasa dijaga dijaring oleh Allah, amin. Dimuliakan oleh Allah, amin. Sehingga kita bisa merasakan percikan ilmunya, amin. Yang hadir di sini, insya Allah ini ahli surga semuanya, amin. Surga itu kasur lega, Bu. Dan kalau kasurnya sempit mah surgit. Iya, ini mah surga. Rata-rata orang memahami surga teh nanti. Padahal hadisnya juga jelas, dakhalal jannah man qala atau man kana akhiru kalami la ilaha dakhalal jannah. Dakhala itu fi'il madhi. Fi'il madhi artinya telah. Artinya bahwa surga itu harus dimulai dari sini. Yang di sana itu adalah harta rampasan akibat saja. Ya, kita mah alhamdulillah sudah diberitahu oleh guru mursyid kita. Di sini kita senantiasa bertanya, apa bedanya sih guru mursyid sama guru yang lain? Mursyid itu pembimbing rohani, karena hidup kita bukan hanya jismani. Yang benar jismani, bukan jasmani. Jasmani itu temannya jas hujan. Jadi kalau buka kamus Lisanul Arabi kita akan menemukan kata jasmani, yang ada jismani. Ya. Manusia kan ada dua, ada jismani, ada ruhani. Jismani sehebat apapun, nyuwun sewu, akan dimasukkan ke kotak 2x1. Bioskop 21 namanya. Ini 21 itu yang 2x1, sehebat apapun tubuh manusia akhirnya akan masuk ke situ. Kalau begitu penting jismani kita, penting untuk hidup di dunia. Ruhani saja itu tidak akan berfungsi tanpa jismani. Suami ibu berharga jismaninya karena masih ada ruhani. Emang mau punya suami tampan tapi kagak ada ruhaninya? Mau?
Halal. Kalau nggak ada jismani ada ruhaninya, mati ibu. Ya, buat apa naik sampan? Kalau masih ada perahu, buat apa punya suami tampan? Kalau si ujangnya layu. Jadi jangankan mati tubuhnya, mohon maaf yang 2 ons setengahnya aja mati bermasalah itu. 2 ons setengah itu deh. Kalau nggak percaya pulang dari sini pinjem, di on dulu itu. 2 ons setengah. Ya, makanya jismani dengan ruhani tidak bisa dipisahkan. Waduh, guru kita tadi mengatakan ternyata dihadirkannya kita ke alam dunia ini, ya, itu ternyata punya tujuannya satu, sudah jelas, ibadah. Ayatnya sudah kita kenal, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Awas jangan salah nunjuk. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Bahaya. Tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Tetapi kata Imam Ghazali, ada yang mustatir di situ. Itu yang diangkat oleh Pak Kiai tadi. Yang mustatirnya apa? Sebelum liya'budun ae illa liya'rifun. Itu yang tersembunyi. Apa liya'rifun? Manusia itu tidak akan bisa beribadah kalau tidak kenal dulu siapa yang akan diibadahi. Begitu. Itu sebab kenapa orang ibadahnya menjadi tidak berkualitas, karena tidak tahu zat, sifat, asma, af'al yang akan diibadahi, yang akan disembah. Makanya ada yang lebih penting daripada hanya sekedar menyembah dulu. Apa? Kenali dulu yang akan disembah. Mengenali, mengetahui, memahami, merasakan kehadiran zat yang akan disembah. Para ahli suluk menyebut ma'rifat. Jadi ma'rifat harus lebih didahulukan daripada ibadah. Itu satu poinnya. Saya percaya jamaah di sini, saya dengar dari Waktal Kiai Dudi, itu ternyata para penceramahnya hebat-hebat, apalagi dibimbing oleh guru kita Waktal juga, ya, Kiai Kamil As-Siddi. Tegas, lugas, pahit, sigit, paham, hakan, kesen, teleg, cek guru A. Kadang-kadang kita bengong kan, karena memang beliau tuh strike, cek guru A, cek aing B gitu. Ya, datang lagi Kiai Rusdi, datang lagi siapa? Termasuk ada guru kita. Sakira ilmunya di sini sudah sampai ke langit ke-7 gitu. Insya simkuring mah kalau menurut bahasa Sunda mah satu saja, urangi metan we atunya bade naon deui da tadi ilmu atas cukup tadi tina fadhailus subur. Bade ngadua atos tadi. Bade ngabahas ilmu atos. Kiai-kiai sebelumnya sudah banyak. Ya, saya hanya bukan kebetulan, dibetulkan saja oleh Abah di kesinikan gitu ya. Karena kemarin itu kita habis safari dari Jawa Tengah. Mobil saya masih bahasa Jermannya buladik. Masih buladik dari Jawa Tengah, terus malam dari Garut. Hari ini kita mau kabur lagi, tapi Kiai Dudi bilang, Pak Kiai nggak ada yang jaga gawang. Sepak bola di mana? Di Cikamuning. Oh, cigen teh anu tolna bisa keluar tuh bisa asup. Iya, di situ ada masjid apa Al-Fatah. Kita sering lewat ke sini. Tapi begitulah, segala sesuatu ada waktunya. Saya pernah bawa kiai geledegan, Pak. Saya nggak tahu bahasa Indonesianya geledegan itu apa. Masjidnya banyak, santrinya banyak, luar biasa. Saya bawa ke Abah, karena kalau dia jadi wakil talqin itu sungguh sangat luar biasa. Masya Allah, ditungguin sampai 3 jam udah di depan Abah, nggak dapat sampai sekarang talqin. Nggak dapat. Jadi luar biasa mahalnya. Cuman apa atau talqin kaitannya dengan awal
bahwa yang berharga itu bukan ibadahnya, ma'rifatnya dulu itu. Kita sering mendengar kan ayat Al-Qur'annya sering gening diungkapkan. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Kita tahu ayat itu adalah ayat terakhir yang Allah berikan kepada Rasulullah bahwa Islam itu adalah agama yang sempurna. Bahkan ada dai yang karena kenceng teuing gitu, al yauma akmaltu lakum dinukum waliyadin. Ayatnya suka ketukar begitu. Biasa kalau kiai muda kan suka semangat, sampai ujungnya juga bukan wabillahi taufik, wabillahi taufiq wal hidayah. Jamaah rahimahullah, kita sering mendengar ini. Ada tahapan dalam beragama itu, ada 4 katanya, syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Sehingga ini tidak salah, tapi oleh penjajah, hati-hati nih. Penjajah itu hebat, sebelum dia menghancurkan umat Islam pada abad ke-13, mereka mempelajari dulu apa kehebatan umat Islam. Sehingga pernah menguasai raja dunia seperti Amerika, seperti Soviet sekarang. Berapa lama? 8 abad, 800 tahun Islam pernah menjadi adidaya di dunia ini. Lalu kemudian meredup. Nah, abad ke-13 mereka pelajari. Setelah itu terjadi perang salib. Umat Islam hancur di mana-mana, muncul penjajah. Ke kita kebetulan yang diutus yaitu asalnya mah orang Portugis dulu. Torojo walana pernah uang kasih itu. Walana yang rambutnya bule. Dulu mah kita dulunya ninggalin rambut bule. Atuh aya nama pamajikan bapak di bulean. Aduh. Kadang-kadang dulu bule itu hebat karena hidungnya mancung, kulitnya putih. Pamajikan orang, kulit hidung, irung demik. Ay bubuk di bulean, alhamdulillah, bule di aja. Ini ternyata mereka tuh ngumpul dulu, Pak. Kokojonya, apa tuh bahasa Jerman kokojo ya? Inggris itu, Pak. Karena di Inggris itu ada Yahudi, Pak. Yahudi ini ya pintar, saya tahu, pintar luar biasa, dan dia ingin menghancurkan umat Islam. Akhirnya mereka berembuk dulu di Vatikan gimana caranya menghancurkan umat Islam. Ternyata kekuatan umat Islam itu ada di dalam kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual itu hanya 2. Satu ilmunya ilmu tasawuf, yang kedua lembaganya tempat ilmu itu diamalkan namanya thariqah. Tarekat. Jadi thariqah itu lembaga. Mundina fikih madhab. Kalau dalam fikih amali, awas, fikih jasadi, fikih syariat, ada yang disebut dengan madhab. Syafi'i, Maliki, Hambali, bahkan ayeuna aya madhab nu alalanyar teh naon ngaranna. Ya. Aliran ge pan seueur nih. Aduh, aya Persis, aya Muhammadiyah, aya PSIS, aya Persib. Kalau melihat cara menyatukan umat, kayaknya kalah sama Persib, Pak. Kalau Persib mah semua jamaah itu bisa ngumpul, ini aki-aki kiai. Tidak semua orang jadi Persis, tidak semua jadi Muhammadiyah, tidak semua jadi NU. Bahkan ada yang sepotong Muhammadiyah, ada yang sepotong NU, disebutnya Muhammad NU. Kalau bah tahlil ngilu jeung NU jeung manakiban. Kalau bah amaliyah jadi Muhammadiyah. Mereka pelajari dulu. Ini apa yang membuat umat Islam ini luar biasa. Mereka tidak takut mati. Mereka tidak takut senjata. Kenapa? Mereka punya karomah, punya maunah. Awas, lain maunah tukang lotek. Awas. Mereka tidak takut. Ternyata mereka buktikan, betul, di seluruh dunia yang paling hebat melawan penjajah, Portugal, Inggris, Belanda, Spanyol, Prancis, itu semua orang-orang thariqah. Silahkan buktikan. Di Afrika ada thariqah Sanusia. Itu yang paling hebat melawan penjajah. Ya. Di India ada thariqat Bekhtasi, ada thariqah Alawiyin, ada thariqah macam-macam, itu semua yang melawan Belanda. Di Indonesia
para pahlawan nasional sampai yang terakhir yaitu Presiden Soekarno dengan wakilnya ahli thariqah. Itu yang dihapus oleh Belanda, jangan sampai tahu. Maka sejarah-sejarah yang terkait dengan thariqah itu dihapus oleh mereka, dicari kelemahannya. Karena kalau thariqahnya hancur, tasawufnya tidak ada, umat Islam kagak ada apa-apanya. Mereka itu adalah busaun ka busa Israel. Jumlahnya itu gede, kayak busa di air laut, tapi sekali dihempas oleh ombak, nggak ada artinya apa-apa. Sampai bilang, Soekarno bukan ahli thariqah, Tijaniyah thariqahnya. Gurunya masih ada. Saya pernah satu guru, jalurnya jelas ke saya hafal. Wakil presiden yang pertama siapa? Halo? 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 Siapa yang nyanyi aja dibanding ke? Si Parel apa? Hai wakil presiden yang pertama tidak. Itu ahli thariqah apa? Naqsabandiyah Khalidiyah. Thariqahnya. Ayo, siapa lagi? Ahli thariqah Pak semua. Nah, sejarah ini dihilangkan. Bahkan ada yang mengatakan bahwa para ahli madhab fikih bukan ahli thariqah. Begitu. Siapa bilang? Imam Syafi'i itu adalah ahli thariqah. Dia punya mursyid namanya Syaiban. Kalau dia sudah pening untuk mengistinbat hukum dari ayat Al-Quran, dia sudah buntu, dia datang ke mursyidnya. Namanya siapa? Syaiban. Hanya Syaiban ini adalah wali mastur. Wali mastur itu adalah wali yang tidak memperlihatkan identitas kewaliannya. Makanya ketika kita bertawasul ada Assalamualaikum ya nuqoba ya nujaba ya autad ya abdal ya majdub ya majlub ya fardu. Maka ada yang disebut ya mastur. Yang mastur itu wali mastur, wali yang menyembunyikan dirinya. Sapa poe nama buat tukang mulungan sampah. Teu nyawa kekasih Allah, Pak. Ada wali yang begitu. Makanya cing hati-hati dah. Kanu edan, kanu gelo, cing hati-hati. Wali itu banyak, Pak. Banyak. Ada 9 departemen, ada spesialisnya masing-masing. Bahkan ada wali yang tadinya itu perampok, Pak. Namanya Beranda Lokajaya. Dia ketemu Syekh Maulana Malik Ibrahim, ditalkin, jadi wali. Ngaranna Kangjeng Sunan Kalijaga, asalnya rampok. Mantap mun bapak yang jadi wali, talkin. Wali, talkin dulu lah. Masya Allah, Saheban itu sehari-hari tukang ngangon kambing, Pak. Tapi itu yang namanya Imam Syafi'i. Kalau sudah pening dia datang ke situ. Langsung dia sohbah, langsung dibukakan oleh gurunya. Ngangon doma deui we, dua. Jadi lamun hayang jadi wali, kudu jadi tukang talkin. Ngangon doma deui wae, salah. Ya, Imam Hanafi, mursyid dia, Pak. Imam Hanafi lah yang mengatakan bahwa as-syari'atu bila hakikatun atilatun. Ibadah syariat saja tanpa mengetahui hakikatnya hampa, bosen. Salat ngan ukur tepi kana sajadah. Emang mun bapak kukusekan dina sajadah nepi ka Allah? Henteu. Haluskeun dina dongeng yang bisa asup ke dasar bumi siapa? Antarjat dina wayang. Insyaallah nanti tanggal berapa? Di Abah tuh ada wayang. Insyaallah ada wayang. Permintaan Abah itu. Judulnya Sang Hyang Sirna Rasa. Sudah saya tulis ceritanya, bukunya sudah saya serahkan ke Abah. Saya karang cerita itu karena karomah Abah juga. Saya mah tidak tahu wayang, ngantukku boro-boro. Baik wayang kulit maupun wayang golek. Makanya di Sunda tidak ada wayang kulit, wayang golek. Karena kalau wayang kulit dipentaskan di Sunda, digoreng, Pak. Jadi dorok-dok kurang Sunda. Makanya Sultan Mataram itu mengutus namanya Ki Darman. Itu yang membuat wayang golek. Jadi lamun yang bisa ngeureut wayang golek, jarah Ki Darman. Di mana? Belokan Permata Biru, di situ makamnya. Sekarang cagar budaya itu ada yang menghilangkan. Nah kalau mau mah bukan wayang golek namanya, sebagai padanan dari wayang kulit, wayang kayu.
Iya enggak? Nah, itu jadi wayang golek. Eta tapakuran. Kenapa ceritanya Sangyang Sirna Rasa? Dari Abah. Saya lagi sokbah. Kata Abah macan kebagian. Apa Bang? Wayang. Akhirnya muncullah namanya. Sekian bulan yang lalu. Baru ditagih kemarin menjelang bulan haji. Saya bingung saya harus nulis apa. Apa gitu. Akhirnya ngajerit ke guru. Nah, itu yang disebut dengan robitoh. Tapi sanes gogorogokan. Abah, sanes asup we kamana? Ka Gua Hiro, zaman Nabi Muhammad. Urang mah Gua Hiro na nya di imah we ngan ciri guha mah poek. Kumaha supaya poek? Perem. Jadi lamun urang lagi merem itu kita lagi masuk ke dalam dan semua nabi itu universitasnya universitas guha. Nggak ada sekolah kenabian, nggak ada. Sugan aya universitas kenabian, jurusan kewalian, tidak ada. Semua ke gunung larinya. Cuman gunungnya gunung apa? Aku rawa ke apa? Apa yang harus saya tulis? Saya tidak bisa. Luar biasa. 4 malam saya tidak bisa tidur. Apa hadir menuangkan cerita itu. Gimana asal muasalnya? Ternyata banyak rahasia. Sangyang Sirna Rasa itu penjelmaan Semar. Semar itu adalah pejuang yang memiliki misi untuk menyebarkan jimat layang Kalimusada. Jimat layang Kalimusada tidak lain kalimah syahadat. Isi kalimah syahadat adalah la ilaha. Nama tempat Abah aja itu penuh rahasia. Gimana rahasianya? Ya nanti aja tonton tanggal 30 tuh rame itu di dongeng. Iya. Itu luar biasa. Nah, para wali itu begitu. Ahli fikih itu fuqaha itu ternyata itu mursyid-mursyid thariqah. Imam Hanafi kan yang memfatwakan itu. Asy-syari'atu bila haqiqatun atilatun, syariat tanpa hakikat hampa wa haqiqatun. Awas. Ini yang harus diluruskan. Wa haqiqatun bila thariqatun batilatun. Mengejar hakikat tanpa thariqah yang jelas, maka dia akan batal. Kadang-kadang kita salah. Wa haqiqatun bila syariatun batilatun. Yang benar kata Imam Hanafi, wa haqiqatun bila thariqatun batilatun. Mencari hakikat tanpa thariqah maka batal. Kenapa bisa begitu? Apa di Islam teh syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu yang kita kenal. Hebatnya penjajah, nah yang ini sebagai tahapan ditambihan dengan usia itu disisipi oleh penjajah. Syariat 40 tahun, dari sananya nggak ada begitu. Thariqat 40 tahun, sudah berapa tahun dah? Hakikat 40 tahun, sudah berapa? Pas mau ma'rifat, modar. Udah kabur kolot. Hebatnya penjajah dimasukkan di situ. Dan itu tersebar, Pak. Itu sebab jangan kaget kalau ada kiai-kiai kita yang mengatakan, "Tolong diajar tarekat sih 40 tahun mah." Jangan belajar kamu thariqah sebelum 40 tahun. Waduh, Pak, itu tersebar di seluruh Nusantara. Apalagi disamakan thariqah dengan perdukunan. Ya, dengan hikmah. Apalagi dukun sekarang. Makanya tong haji tarekat. Di situ kataekan. Emang tuh ahli tarekat tukang tataekan. Salah Pak Kiai? Enggak, bener itu. Syariat, thariqat, hakikat, ma'rifat. Itu benar. Tapi penambahan tahun-tahunnya itu yang disisipkan oleh si penjajah supaya umat Islam tidak sampai kepada hakikat dan ma'rifat. Supaya ilmu makrifat, ilmu thariqah, ilmu tasawuf dibenci. Disamakan dengan perdukunan, disamakan dengan kebatinan. Padahal ilmu kebatinan mah tidak perlu dipelajari, dah bapak-bapak juga sudah ahli batin ini semua. Siapa gurunya? Tuh ibu-ibu. Kan bapak-bapak ini wajahnya kicep ngabatin nunggu. Sering sote dumeh ke mana kieu boleh dia. Datang ke imam mah jadi ahli kebatinan lagi. Allah, ini nggak perlu berguru jadi kebatinan. Ya, Allah,
Udah bapak-bapak teh hebat sote di luar kayak macan, pulang ke rumah mah jadi kucing sih. Kalau macannya yang di rumah. Tidak salah, tidak. Tetapi ketika saya disuruh oleh Abah untuk memposisikan ma'rifat itu harus yang pertama heboh tak disuruh rasa. Kiai Kamil juga sampai pernah mengatakan, pertama kali saya mengenal Pak Haji Isep, karena Pak Haji Isep itu menentang arus, itu kata beliau di Cimahi itu mengatakan. Orang lain mengatakan syariat, hakikat, hakikat, ma'rifat. Dia mengatakan ma'rifat dulu. Bagaimana ini? Kan ma'rifatnya di akhir, gitu Pak. Jawabannya ya pakai ilmu. Yang kedua, buktikan dengan sejarah. Kalau disebut syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat, tidak salah. Itu adalah memposisikan ma'rifat sebagai hal. Di dalam kajian tarekat ada yang disebut hal, ada yang disebut makom. Awas. Apa bedanya makom dengan hal? Makom mah ibarat sekolah. Kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4. Asal mau mengikuti kurikulum, makom mah pasti tercapai. Ya. Tapi kalau hal itu anugerah Allah. Hal itu apa? Perolehan dari setiap tingkatan tadi. Dan itu suka-suka Allah saja. Dan perolehan itu adalah sesuatu yang istimewa. Seperti akhlak, mukasyafah itu bukan mukahasafah. Kalau yang tidak masantren mah tidak mengerti apa mukasyafah. Apa bedanya dengan mukasyafah? Itulah hebatnya bahasa Arab. Bahasa Arab itu, mohon maaf, kehilangan satu titik saja dalam satu huruf, itu beda. Beda. Kayak kemarin Abah pernah bilang, ternyata tasawuf itu gampang. Tasawuf itu hanya memindahkan titik. Dari apa? Dari lambang rohani manusia. Apa lambang rohani manusia? Huruf H kecil. Ya. Manusia lahir ke dunia, hak kecilnya itu, ruhnya itu sudah ada titiknya. Kenapa? Begitu lahir ke dunia, masuk ke dalam tubuh, wayahna. Si ruhnya ini terbawa oleh kebiasaan tubuh. Daruhani maupun dan percikan ilahi. Ruhani tidak pernah tidur, saya tahu. Nusok tidur mah iya tak, awak kurang. Ruhani mah tidak senang tuh sama itu. Udah terlihat yang di display. Halo? Makanya saya itu di kampus UIN, saya sehari-hari dulu mah kulingapur. Ya, saya kulingapur di UIN itu. Karena nulisnya pakai kulingapur di UIN itu. Jadi kalau ditanya, Pak Yusuf tambal di mana? Di UIN. Kerjaannya apa? Saya mah kulingapur we dulu. Akhirnya mah diganti sama spidol. Bahkan spidol sudah tidak ada, pakai laptop sekarang. Sampai di mana barusan? Sampai itu ya. Tenanglah, tidak lama. Jam 10 harus sudah selesai. Jamaah rahimakumullah. Tasawuf itu cuma memindahkan titik dari he, kita lahir ke dunia, dilambangkan dengan huruf kho, namanya taholli. He itu ruhani kita, titik itu kotoran dan noda dosa. Kenapa? Karena ruhani kita terbawa-bawa oleh kebiasaan tubuh. Dan tubuh mah pengennya seneng-seneng aja. Waktunya dikir, pengennya tidur. Ya, halo? Bahkan keur dikir oge ti api-apina dikir ho. Apa bedanya dikir hobi dengan kerek? Dikir hobi mah tidak ada suaraan. Kalau dikir kerek mah ya suaraan. Gruk grok, gruk grok. Ajar gente keur mi'raj ini. Beda. Kalau dikir hobi yang keluar air mata. Air mata tuh kenceng kalau keluarnya. Tapi kalau dikir kerek yang keluarnya telapak. Halo? Ya, itu tidak ada yang bisa mencopot titik itu kecuali mursyid melalui talqin. Begitu ditalqin, titik itu tidak ada kan. Jadi yang kedua, jadi hack lagi disebutnya tahalli.
setelah dikeluarkan, diganti yang akan dimasukkannya. Apa? Kalimah Allah dimasukkan lagi ke situ. Cuman tempatnya bukan di atas, di dalam huruf itu. Jadi huruf jim, pas ke situ. Jadi tajalli. Hurufnya mah itu. Hok, taholli. Cabut ininya dibersihin sama mursyid. Jadi he, tidak ada apapun. Inilah tahalli. Datang lagi siruhnya ini. Gimana caranya supaya tidak kemasukan titik itu? Diganti titiknya yang lain. Apa? Takin dikit. Pas dimasukkan. Bukan di situ. Di dalam kolbu. Apa? Talqin. Taholi, tahali, tajali. Itulah tasawuf. Hanya memindahkan titik. Teori nama. Gitu. Iya. Itu ilmu. Nah yang tadi. Apa? Syariat, tarikat, hakikat, ma'rifat. Tidak salah. Itu hal. Ma'rifat sebagai hadiah dari Allah di ujung. Tapi kalau kita mau beragama dengan benar, payah. Ma'rifat harus didahulukan. Ayo. Pertama, awas. Awwaluddini ma'rifatun. Gitu. Kalau mau beragama hayang baleng, hayang bener, hayang beres, pan sekarang mah tidak beres, disebutnya lam yabres. Itu balik-balik lam yableng lah. Salat ya salat, doraka. Nah ada teh apa salat teh naon? Dikira teh salat teh ukur cukup dengan sah dan tidak sah, bid'ah dan sunnah. Apanya itu atau itu hanya? Halo? Dia tidak tahu siapa dat yang disembah. Jangankan tahu dat yang disembah, dia diam di masjid. Di atas ini kan suka ada ornamen. Di sini lafaz Allah, di situ lafaz Muhammad. Orang-orang tukang sholat, ngarobdol didinya. Ayo diomongkeun ka gorengan batur, ngan ukur ngarumpi. Di mana? Di masjid. Ari eta naon di luhur. Kata Sayyidina Ali, kalau dia tahu tentang dat yang disembah, jangankan diperlihatkan tentang jalal, jamal, kamal, qoharnya, mendengar namanya, melihat tulisannya, reading. Makanya Sayyidina Ali kalau lagi makan kue, tiba-tiba mendengar adzan, racem dibuang ini semua. Allahu Akbar, bergetar, muluk kue itu. Ayo orang lain, ke manakim, ngadahar kue, ngadengin adzan, wah kalah di Solo. Allah, itu bedanya. Rasulullah sampai gempor-gempor, sampai bengkak-bengkak kakinya, karena sholatnya ratusan roh. Kita mah tidak sholat karena kakinya karena dia tahu siapa zat yang akan disembah. Tuh Pak, apa? Eta ma'rifat. Jadi ma'rifat bukan wacana, ma'rifat bukan dongeng, dan ma'rifat harus didahulukan. Ini gimana caranya Pak Isep? Makanya karena teori penjajah itu, akhirnya ma'rifat hanya menjadi angan-angan. Aduh, tidak akan sampai kita ke situ. Cek Allah, wilujeng, ana inda dhanni abdi. Aku ada di dalam prasangka hambaku. Kamu mengira tidak akan sampai kepadaku. Wilujeng, lebok, gitu cek bahasa Sunda, makan. Padahal wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil. Aku lebih dekat dari urat yang ada di lehermu. Eta ge tafakuraneun, kenapa urat leher tidak urat babajeng? Kenapa dikir hopi harus begini? Ada apa ini urat leher ini sampai dikepit begini? Rahasia deui, Pak. Kewe lamun ka dieu urang bahas. Allah. Yang kedua, tahu enggak hutang terbesar manusia ketika lahir ke dunia kepada Allah? Maknya hari hutang ke Bang Emok apa? Halo, ya Bang Emok, aku berjanji siap berbaiat nate kasih eta gitu. Kemah aya Bang Sila, tong aya Bang Emok gitu. Ya, waspada. Dikira roti tawar, biasa roti tawar yang kopi. Masya Allah. Ada lagi. Kita itu selalu ingat kepada hutang. Padahal ada hutang terbesar setiap kepala manusia ketika dia lahir ke dunia. Apakah itu? Hutang terbesar manusia itu adalah mengenal kembali Tuhannya. Dari mana kita tahu? Allah yang memberitahu. Pak,
Allah yang memberitahu. Kalau kiai yang memberitahu mah tong dipercaya. Iya mah Allah. Allah sendiri mengatakan, inna kunna an hadza ghafilin. Populer ayat ini. Bahwa ruhani manusia itu dulunya dia tidak terpisah dengan Allah. Karena ruh itu adalah percikan zatnya. Ruh tidak diciptakan, tapi dihembuskan. Wa nafakhtu fihi min ruhi. Mula kali diciptakan apa? Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad itu jadilah berbagai makhluk termasuk ruh manusia. Begitu ruh ini akan diberi tugas, diturunkan ke alam dunia, Allah bertanya kepada ruh, alastu bi rabbikum? Kamu akan aku beri tugas berpisah dengan aku. Kata ruhani, aku gak mau. Ruhani itu hakikatnya tidak mau berpisah dengan Allah. Ini ditugaskan. Dia nggak bisa membantah. Tapi Allah mengatakan, bersaksi dulu. Telak-telak heula mun bahasa Jerman nama aing da pangeran maneh bisi engke maneh poho gitu. Karena kalau lupa, awas. Kalau tidak ingat, dia tidak akan bisa pulang. Halo? Halo? Kalau tidak ingat, tidak akan bisa pulang. Bapak-bapak bisa pulang ke rumah karena ingat rumah. Balik manakin poho ka imah. Balik ke imah rana. Halo? Eta ruhani karena belum punya pengalaman, sampai ruhani itu bertanya, muncul urama, ya Allah, kok nanya gitu sih sama aku? Nanya inget segala. Kata Allah, lo mah belum tahu. Perjalanan ke sana teh jauh. Betul, Pak. 7 dimensi alam yang dilalui oleh ruh kita sebelum hadir ke sini. 7 dimensi alam, nggak tahu berapa miliar tahun cahaya per lapisan alam. Pertama 3 lapisan alam di hadirat ilahi, alam ahadiyah, alam wahidiyah, alam wihdah, itu alam ilahi. Di mana? Turun dari situ ke alam jabarut, turun ke alam malakut, turun ke alam amsal, turun ke alam ajsam, baru hadir di sini. 7 alam. Pantas ruhani teh inna kunna an hadza ghafilin. Nanti kamu perjalanannya terlalu jauh, apalagi di sana banyak yang menarik kamu, banyak yang akan membuat kamu terperdaya. Nanti kamu lupa pulang. Inna kunna an hadza ghafilin. Aku ingatkan begini karena untuk pulang nanti tidak akan mudah. Itu Allah yang mengatakan. Maka jangan kaget kalau ruhani kita ini, masya Allah, geus poho kabalik. Apalagi begitu sampai hadir di alam ini, ruhani banyak keanehan. Nanya gening begini, ternyata aku bisa ini, aku bisa itu, karena nempel di badan. Maka ruhani yang tidak senang, bala-bala, cireng, halo, lauk, nonde, seblak, kadaran ibu-ibu. Ruhani dulu tidak kena, tapi ketika sudah masuk jasmani, dikenalkan ke sana. Apalagi setelah di jasmani itu muncul yang disebut dengan nafsani, yaitu nafsu-nafsu. Yang nafsu ini di satu sisi anugerah, di sisi yang lain adalah ujian. Disebut anugerah, kalau tidak punya nafsu-nafsu, maka kita tidak akan bisa hidup di dunia. Tapi kalau nafsu ini diikuti, mohon maaf, manusia itu menjadi hina sehina-hinanya. Kalau gitu nafsunya kita matikan saja, maka Bapak hidup di dunia menderita. Maka nafsu ini harus dibersihkan. Apanya? Kotoran-kotoran dan tarikan buruknya. Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terhadap setiap nafsu yang muncul ketika ruh sudah masuk di badan, maka di dalam diri kita ada 3 agregat. Ieu ngaji diri ngaranna. Halo? Aya jismani, aya ruhani, podonghol di tengah-tengah. Nah, ini lagi podonghol, bahasa Indonesianya apa ini? Muncul di tengah-tengah yang disebut nafsani. Jadi di dalam diri kita ada 3 apa? Jismani, ruhani, nafsani di tengah-tengah. Jismani ini yang di luar, lemah sekali karena dia terbuat dari 4 unsur: maun, narun, hawaun, turabun. Api, air, udara, tanah. Kekurangan air, netak disuguhan ku pangarsa Pak Kiai Yudi di Cayan, Pak. Halo, di Ciherang tapi ka Cikiru. Bere cek kopi. Kopi ge aya 2 aliran, aya aliran hitam, aliran putih. Halo? Aliran hitam eta aliran karuhut. Halo?
Mantak pun nanya, Pak Kiai osok kopi tara kasurupan santai abdi mah. Pak Kiai bade ngarokok. Ah, cek yang tidak ngarokok mah teu wareg atuh. Nah, Pak Kiai sumuh nu dituang haseupna hungkul. Dah kalau merokok mau kenyang gampang Kiai. Pakai kopi, rokok satu batang dicelupin, dimakan aja kenyang, Pak, satu batang. Dulu pernah saya terangkan, ternyata tembakau itu dari nya bala tentara Fir'aun dulu. Tembakau teh, Pak. Jadi ceritanya Nabi Musa kejar-kejaran dengan bala tentara Fir'aun. Nabi Musa diberi mujizat, dia kencang sekali larinya. Ini bala tentara Fir'aun kagak bisa ngejar, Pak, sampai modal-modal itu. Nah, dari podolnya bala tentara Fir'aun tumbuhlah tumbuhan, itulah tembakau. Itulah sejarah. Jadi tembakau teh dari nya. Itu sebab kenapa merokok enak sambil bodoh masih bejaan. Tak cek apa eureun sia teh eureun. Ya Allah ya Rabbana. Ya. Jamaah rahimakumullah. Sampai di mana barusan? Aing ngaji deh. Capek tapi karena podol. Eta begitu lah ngaji. Iya, ruhani itu pengennya pulang aja ke sana. Jismani tidak mau pulang ke sana. Dia pengennya di sini. Maka hidup kita itu di antara tarikan itu. Nah, yang menjembataninya itulah nafsu. Maka Quran, nafsu itu tidak jelek semua, tidak baik semua. Ada baiknya, ada jeleknya. Lihat Quran surat Asy-Syams ayat 7 sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Terhadap setiap nafsu aku berikan dua dorongan yang disebut motivasi dan dorongan keinginan. Satu, fa'alhamaha fujuraha, dorongan untuk ilham fujur namanya. Ilham fujur itu dorongan yang dipikirinnya hanya bujur gitu. Bujur. Bukan bujur katel mah hitam. Watakwaha, sekali waktu nafsu itu kadang-kadang dia mendorong kepada hal-hal yang baik, itu nafsu. Kalau di Sunda mah enggak, nafsu teh jelek semua kesannya, ya enggak? Tong pakai nafsu atuh euy. Orang misalnya nafsu makan, coba kita bunuh, tidak akan bisa. Kita tidak akan mati, Pak. Nafsu itu, nafsu seks, nafsu enek-enekan lah. Ini kan banyak yang belum tahu alam gaib. Yang enek-enekan, yang berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian, bersakit-sakit nu ngajuru, bersenang-senang nu enek-enekan gitu. Itu nafsu juga, Pak. Tapi kalau si fujur yang membawa, zina dia. Tapi kalau si takwa yang membawa, halal, nikah dulu. Padahal enek-enekannya mah sama. Barang yang digunakan sama, yang 2,5 ons dengan yang bapau itu. Kenapa yang satu haram, kenapa yang satu halal? Persoalannya si nafsu ini sekali waktu dia membawa kepada fujur, sekali waktu membawa kepada takwa. Meskipun karakter nafsu itu senantiasa menggiring kita kepada hal-hal yang buruk. Makanya hidup kita itu cuma 2, fujur, takwa. Edan, eli. Mata kurang teh hirup teh ngan ukur edan ngan lolobana edan. Mata hirup nate ukur edan. Bang loba edan. Nah, itulah yang digambarkan titik, Pak. Pertanyaannya, itu titik mau dibersihin pakai apa? 2. Pertanyaan yang tadi belum terjawab. Pak Izet, kalau begitu makrifat harus diawak. Iya, karena hutang terbesar manusia ketika ruhani hadir di dunia, inna kunna an hadam gofilin, dia lupa terhadap Allah. Maka jangan lupakan itu. Awas, hutang bank emok ingat, hutang kredit motor ingat, terbawa lagi sholat. Allahu Akbar, kiri dia. Hari hutang yang terbesar manusia kepada Allah tidak ingat. Apa hutang yang terbesar manusia ketika di dunia? Makrifat. Datanglah keterangan di dalam kitab Tauhid. Awwalu wajibin alal insani ma'rifatul ilahi bistiqoni. Kewajiban pertama manusia, jangan dulu menyembahnya. Tetapi kewajiban manusia ketika lahir di dunia, dia itu ma'rifat dulu, mengenal dulu zat yang akan disembah dengan yakin. 2. Yang tadi mah sudah populer. Bahwa awaludini ma'rifah
Yang ini jarang diungkap. Bahkan yang ini yang jarang diungkap. Kata Nabi, al-ma'rifatu asasi. Makrifat itu adalah modalku. Hidup dengan Allah jual beli. Jual beli tanpa modal, bangkrut, modal dengkul. Makrifat itu harus di awal. Tanpa makrifat, beragamamu tidak akan benar, bahkan tidak akan sempurna. Yang keempat PR nih. Islam tidaknya seseorang biasanya diukur dengan disunat. Nyata. Terus disunatan teh asa datang we ibu randa janda heran kene disebutna jahe dan geus kolot mah jalot. Halo? Ya jalot. Kolot teh kan tinggal tulang jeung kulit. Kulit nini dijieun dorok-dok. Moal bekah. Dijieun jaket kulit. Teu meral. Halo? Halo? Awas. Ketika kita merasakan bahwa Islam tidaknya seseorang hanya dengan disunat, karena kita menganggap seperti itu. Makanya ibu punya suami, kebetulan babah, belum disunat, diislamkannya dengan cara disunat. Tiba-tiba si babah murtad lagi. Kan suka begitu ya? Dia pengen nikah sama anak kita, pura-pura Islam, disunat. Nikahlah sama anak ibu. Baru sebulan, dia murtad lagi. Ketemu ustad, dinasehatin lagi, mau Islam lagi. Halo? Halo? Dikumahakeun deh ibu? Atuh eueuh kuliah ibu. 2 kali murtad, habis yang 2 tahun setengahnya. Allah, pada Islam tidaknya seseorang diukur oleh sah tidaknya syahadat seseorang. Awas. Ai syarat sahna salat diperebutkeun, rukun salat diperebutkeun, NU Persis Muhammadiyah, Muhammad NU, Parasea gara-gara masalah rukun salat. Tahiyat pikiran ge jadi masalah. Nu ngusak beungeut jadi masalah. Kunaon ngusak beungeut? Lieur ningali curug pikiran. Halo. Syarat sahnya syahadat tidak pernah tahu. Siapa tahu syahadat kita tuh tidak sah. Halo? Datang nih aliran yang menyalahgunakan ini. Syahadat itu artinya apa? Bersaksi. Aku bersaksi. Tidak ada Tuhan selain Allah. Dan tidak ada Muhammad itu kecuali utusan Allah. Itulah aku masuk Islam. Kamu bilang Islam itu aku bersaksi. Siapa yang menyaksikanmu masuk Islam? Dan kapan? Kamu tidak sah tuh syahadatnya. Syahadat itu harus ada yang menyaksikan. Yang menyaksikan itu harus imam. Itulah yang menyaksikan beat kamu. Dulu kamu kapan itu di beatnya? Kagak ada. Syahadat kamu itu tidak benar. Syahadat lagi kamu. Orang yang tidak punya ilmu habis tuh Pak di situ. Makanya ada aliran-aliran tertentu yang membeat itu. Syahadat kamu tidak sah. Kecuali harus berbeat lagi sekarang. Kepada siapa? Kepada imam. Tapi setelah dibeat, ternyata itu aliran-aliran yang keras yang dengan orang tua saja sampai berani untuk mengkafirkan orang tuanya. Karena memang syarat sah syahadat ini rawan, Pak. Dan kita tidak pernah tahu kapan kita bersahadat. Yang tahu kita KTP-nya sudah jelas Islam. Ai syahadatna teh sah. Insya Allah KTP-nya masuk surga, jelemana tak glawing, tak kecebur masuk neraka. Allah. Kalau begitu Pak Kiai, apa syarat sahnya syahadat? Ayo. Apa syarat sahnya syahadat? Syarat sahnya syahadat 2, 1 makrifat, 2 tasbih. Ayo. Teu sah syahadat urang teu sampurna lah minimal bisa luas deui. Lamun acan makrifat. Ai urang jeung meledak we syahadat. Bari eta ge keur kawin. Halo? Mantap lamun hayang syahadat deui. Halo? Atuh Pak Isep, kalau begitu mah makrifat harus pertama. Iya. Tapi kan makrifat di ujung. Itu mah teori yang mengatakan dan memposisikan bahwa makrifat itu sebagai hal. Tapi kalau makrifat itu harus di awal, maka makrifat itu diposisikan sebagai makom.
Apa itu makom? Makom itu pancatan yang ketika kita akan naik ke tingkatan berikutnya tidak akan bisa kalau tidak menginjak makom itu. Jadi makom ibarat TTC-an, Pak. Kalau kita mau ke atas, mohon maaf, harus menginjak lantai pertama dulu, baru kedua, ketiga, keempat. Maka marifat sebagai syarat. Kalau begitu gimana urutannya? Makrifat dulu, baru syariat, baru thariqat. Hakikat itu dengan sendirinya akan hadir. Pak Isa, kok begitu? Mari kita lihat para sahabat Nabi. Sahabat Nabi yang as-sabiqunal awwalun. Mohon maaf, mereka disuruh sholat dulu enggak ketika masuk Islam? Sholatnya belum ada, zakat belum ada, puasa belum ada. Kok mereka masuk Islam? Caranya gimana? Ma'rifat dulu. Ma'rifat itu apa? Ini yang harus diluruskan pengertiannya. Ma'rifat buat pikiran ngawang-ngawang. Ma'rifat bukan sesuatu yang wah. Ma'rifat itu sesuatu yang nyata, yang sudah kita dapat. Ma'rifat itu apa kalau begitu? Ma'rifat itu adalah detik-detik ketika ruhani kita yang sudah tidak kenal dengan Allah dikenalkan kembali. Yang lupa diingatkan kembali. Yang bengkok diluruskan kembali. Yang jauh didekatkan kembali. Yang belum dapat berita diberitai. Apa ya bahasanya? Yang belum dapat berita diberitai. Yang belum dapat tahu diberi. Kapan itu? Detik-detik ketika rohani kita lupa diingatkan, lurus dibengkok, yang bengkok diluruskan, yang jauh didekatkan, yang tidak kenal dikenalkan. Itulah pada saat talqin hakul yakin. Maka jangan main-main talqin itu. Yang menalkin bukan kita. Kita hanya dipinjemin. Yang menalkin itu guru mursyid. Itulah guru rohani. Maka pada saat ditalqin, itulah detik-detik ketika rohani kita dikenalkan kembali kepada Allah yang sudah kita lupakan. Siapa yang melupakan? Rohani. Mana? Itu ayat Al-Quran yang memberitahu. Yang jauh didekatkan, yang bengkok diluruskan, yang tidak kenal dikenalkan kembali. Itulah hakikat. Alhamdulillah. Maka ketika kita sudah talqin, kita sudah masuk kepada syarat sah syahadat. Alhamdulillah, syahadat kita sempurna karena syarat sahnya syahadat adalah makrifat. Jelas? 9:30. Halo? Kalau begitu, maka pada zaman Rasulullah, para sahabat yang dosanya, mohon maaf, segede bumi, segede planet bumi, akan ada hadisnya. Di mana? Di kitab Miftahus Sudur tadi sama Kiai diungkapkan. Lau ja'a qailun la ilaha illallah. Kalaulah datang kepada engkau Muhammad, al-qail yang ngomong, yang mengucap, yang ahli la ilaha illallah, dosanya segede planet bumi, lalu dia minta maaf, maka Allah akan menghapuskan dosanya itu. Kalau tidak dengan itu, para sahabat yang dulu as-sabiqunal awwalun tidak mau masuk Islam. Karena ada jaminan dari Rasulullah, ketika kalimah ini dibacakan dalam bentuk kalimah syahadat, maka dosa masa lalu mereka hapus. Itu yang menyebabkan Abah sering mengatakan, gestong mikiran dari dosa masa lalu. Kenapa? Hapus sama kalimah itu. Asal kalimah itu ditalkinkan. Begitu. Ditalkinkan itu apa? Dimasukkan ke dalam tempat untuk mengingat dan ma'rifat kepada Allah. Apakah itu? Qalbu. Maka hakikat talqin adalah memasukkan kalimah itu dari mulai bulu, kulit, daging tembus kepada 4 lapis ruh sampai diam di tempat ruh qudsi di situ. Kalimah yang menghapus semua dosa, yang mengingatkan kembali ruhani. Itulah kalimah la ilaha. Baru setelah mereka dikenalkan kepada Allah, baru diajarin syariat, datanglah sholat. Sekaligus dengan tata caranya, itulah thariqah. Jadi thariqah itu tata cara, Pak. Tata cara yang menghantarkan dan membukakan apa yang ada di syariat, pasti ada hakikatnya.
Apa yang syariat? Rukun Islam, syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Itulah ibadah syariat. Tapi apakah Islam hanya itu? Tidak. Di balik sholat bukan hanya sekedar gerakan. Di dalamnya ada rahasia. Itulah hakikat. Tapi dari syariat ke hakikat tidak akan sampai kalau tidak pakai tata cara dan metode. Itulah thariqah. Jadi thariqah itu alat dan cara untuk sampai dari syariat ke dan apa yang ada di hakikat disibakkan oleh thariqah. Bahasa sehari-hari torekat. Awas, torekat teh lain ceuli torek si eta cengkat. Awas. Allah. Maka aya di padikiran dikir yang setelah itu ternyata mereka bergaul suami istri, Pak. Jadi bisa tukeran. Jadi kalau mau ikut thariqah ini boleh. Tapi sesat. Dikir gitu kan. Dikir apa kali apa eta? Dimatikan lampunya, udah dimatikan lampunya. Di situ mulai berburu. Ya bisa jadi pemajikan Bapak ku hansip. Sama hansipnya ikut torekat ini. Ada yang begitu. Makanya torekotnya harus yang benar. Itulah Imam Hanafi mengatakan wa haqiqatun bila thariqatun batilatun. Bertorekat berhakikat tanpa torekot yang benar batal. Kenapa? Jadi kebatinan. Padahal tadi tidak perlu jadi kebatinan karena Bapak ini sudah ahli batin semua. Halo? Baru di situ nanti akan dapat hakikatnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ma'rifat di awal sebagai makom. Dan itulah perjalanan para sahabat yang dulu as-sabiqunal awwalun. Tapi kalau ma'rifat ditempatkan di ujung, maka itu sebagai hal. Idealnya antara makom dengan hal itu seimbang. Antara tingginya kelas dengan perilaku dan akhlak seharusnya seimbang. Sayang sekali kadang-kadang tidak seimbang. Kelasnya sudah tinggi, dia tidak dapat apa-apa. Bertorikonya sudah bertahun-tahun, tapi akhlak dan perilakunya malah mohon maaf makin menjadi-jadi. Apa yang terjadi? Gerangan. Torekat asapang seniorna nu sejen teh gitu aing pang senior nama. Padahal di dalam torekat teu heula teu heuli. Kadang-kadang yang panderi itu dia diangkat oleh Allah. Maka ketika kita mentalkin, waspada, jangan-jangan musuhnya kepada Allah yang baru ditalkin. Kenapa? Lama tidak jadi jaminan. Karena di dalam thariqah ada yang disebut hal. Hal itu suka-suka Allah saja. Ada yang baru datang, Allah angkat. Ada yang sudah lama, bahkan tambah gila, tambah sombong ketika berthariqah itu. Ini yang menyebabkan kenapa thariqah tidak disukai di masyarakat. Awas. Maka kata Abah, ulah hayang beda jeung batur da urang mah geus beda jeung batur sebenarnya. Ngantong ditemong-temong teuing, baca di dalam tanda hirup kudu guyub jeung batur. Yang tidak mengerti terjemahannya lihat teks di bawah ini. Iya mah bertorekat malah nyentrik sorangan, beda sorangan. Cek batur teh tuh deuleu, mata termasuk torekat. Si eta mah da hirup bisa di batur atuh. Padahal dina tanbeh jelas hirup kudu guyub jeung batur kan kitu. Imah dikir ditemong-temong ka pasar mah mawa tasbih kucak. Euceuk bade ka mana? Bade la ilaha illallah. Masa begitu. Tidak, akhlak nanti. Karena nanti ada yang tinggi ilmunya, akhlaknya buruk. Ada yang hebat amaliyahnya, akhlaknya buruk. Ada yang tinggi ilmunya, amaliyahnya hebat, thariqahnya sudah bertahun-tahun, tapi akhlaknya buruk. Ada, waspada. Ngomong tambah peuheur, nu kitu nu kieu disebredan, batur eueuh nu bener. Begitulah jadi ahli tarekat. Tapi kan ka batur teh loba nu kateungeul mamaras. Terang mamaras. Tahu enggak? Eta nu 2 ounce setengah. Iya, mamaras itu ibu yang 2 ounce setengah ini dari Lampung. Yang 2 ounce setengah itu kalau kepukul itu, mohon maaf, jangankan Pak dipukul, dipegang saja sama ibu-ibu, Bapak burial buncelik. Itu mamaras. Jadi giras. Kenapa? Tidak bijak. Awas. Fabima rahmati minallahi lintalahum walau kunta faddan ghalidul qalbi lan fatu min haulik. Ketika kita makin keras, tidak bijak. Mohon maaf. Dakwah itu merangkul, bukan memukul. Awas. Atuh jadi teraresepeun jelema teh kana thariqah teh. Ini yang terjadi Pak di masyarakat. Padahal tanbehnya sudah mengatakan ulah nanuk kasaluhureun,
ulah nganggap enteng kasaha napeun angguran mah naon tadi dina ditungtung dituyun dengan bahasa yang enak. Apa tuh? Perlihatkan akhlak. Lah kok bisa begitu? Waspada. La ilaha illallah itu senjata yang luar biasa. Ibarat pisau bermata dua. Kalau orang sudah pegang thariqah la ilaha illallah, yang namanya pisau, mohon maaf, dia akan menjadi senjata yang bisa membuka setiap rahasia yang ada di sekeliling dia. Tong kaget, geus jadi ahli dzikir, mukasyafah akliyah. Tungtungna ilmu batur bisa kaukur, amaliyah batur bisa kaukur. So. Bahkan kalau sudah mukasyafah goibiyah, luar biasa, segala katingali, mimiti akalna jadi pinter. Mimiti bisa ngukur ilmu jelema. Si eta nanti kandinya tuh apa halun. Pan gitu Pak, jadi sombong. Maka bisa terlihat perilaku orang itu. Terlihat setan. Karena la ilaha illallah itu senjata untuk membuka kedoknya setan. Tapi jangan lupa, la ilaha illallah sebagai senjata, dia juga pisau bermata dua yang akan mengorek, mengiris aib diri kita sendiri. Maka jangan kaget setelah berthariqah. Ini kalau orang tidak diberi hal oleh Allah, kok jadi makin sombong? Jadi we ketinggali wujud aslina. Ning si eta teh jadi sombong padahal ahli dzikir. Ning si eta teh jadi sesebret padahal ahli dzikir. Ning si eta teh jadi jelema asapang benerna padahal ahli dzikir. Lupa bahwa dzikir itu senjata yang makan Tuhan. Waspada. Makanya sesepuh orang ada mal tanbih teh eta sing eling belajar thariqah bukan untuk keluar. Paling inti thariqah itu mengaji diri, Pak. Karena thariqah itu wa nafsi wa masawaha fa alhamaha fujuraha qad aflaha man zakkaha. Thariqah itu alat untuk tazkiyatun nafsi, membersihkan titik-titik nafsu, amarah, lawamah, sawiyah, mutmainnah, radiyah, mardiyah, kamilah, itu nafsu yang ada. Begitu dihajar oleh dzikir, dia tidak akan menyerah. Dia akan memberikan perlawanan dulu kepada kita sebelum menyerah. Makanya dzikirnya kan ke atas, la ilaha illallah, lawamah, sawiyah atau mulhimah, naik ke mutmainnah, naik ke radiyah, naik ke mardiyah, naik ke amarah, baru disimpan dari sini nih, dari atas disebut nafsu kamilah. Ini nafsu-nafsu yang membuat kita itu hina, Pak. Tapi ini kita butuhkan karena amarah hanya menyuruh kepada urusan dunia. Kiai yang amarahnya belum bisa ditundukkan, maka hadis, Quran semuanya dijual demi untuk kepentingan dunia. Lawamah itulah nafsu yang suka mencela. Pekerjaannya hanya menyalahkan orang saja, apalagi sudah jadi ahli thariqah. Mulhimah atau sawiyah, sok pinter, baru mutmainnah nanti akan bangkit membimbing dia. Tapi itu pun jadi ketipu. Maka ada kitab yang Imam Ghazali mengarangnya, disebut dengan kaum iktiror, orang yang tertipu dengan suluknya. Waspada. Radiyah, nafsu yang membuat kita tidak ridho dinasehatin, apalagi cara nasihatnya kasar. Jangankan dia mau untuk tertarik sama thariqah, yang ada kabur, Pak. Ayo orang mah biasa dicarekan, usaha majikan, mentak dicarekan dia kebal. Radiyah tidak ridho dinasehati. Nah, nafsu radiyah itu gitu, diberi nasihat. Lah, kok kayak gitu sih nasihat. Mardiyah, nafsu yang tidak pernah ridho untuk memaafkan orang lain, makanya pendendam. Padahal ahli dzikir, waspada, dzikirna ke mana? Inilah PR kita. Maka makin kita thariqahnya, dzikirnya makin hebat, seharusnya makin menyelam lebih dalam, dan akhirnya dia makin menunduk di hadapan Allah. Ngomong tidak sembarangan, ya melangkah tidak sembarangan, mulutnya sudah tidak ember lagi, yang ada hanya satu meskipun dia sedang berjalan. Allah. Itulah yang disebut dengan fikih kolbu, yaitu membimbing tata cara ibadah kolbu kita. Amin ya rabbal alamin. Dengan karomah pengersa Abah, semoga hidup kita makin diarahkan kepada kehidupan yang mulia lahir batin dunia akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.